Aku tuh udah 3 tahun pacaran sama orang Amerika. Ya kenalnya sih di Facebook. Tapi dia tuh baik banget, saya tentara. Hati-hati loh. Zaman sekarang itu banyak penipuan. Cara aku itu loh, yang tentara Amerika itu mau ngirimin emas 85 kilogram. Hong Kong adalah negara yang paling banyak menerima TKW Indonesia untuk dipekerjakan. Salah satu daerah penyumbang TKW terbanyak yaitu daerah Jawa Timur. Boyati Miskun adalah salah satu TKW yang berasal dari Desa Singkil, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Boyati Miskun bekerja di Hong Kong dari mulai tahun 2007 dan bekerja di daerah Ngau Tau Kok. Setelah bekerja di Hong Kong selama 3 tahun, tepatnya tahun 2011, Boyati Miskun berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku tentara Amerika dan bernama David Mark. Boyati yang bekerja ke Hong Kong dengan tujuan ingin memperbaiki nasib hidup, setelah berkenalan dengan David Mark yang mengaku seorang tentara Amerika, Boyati menjalani hari-harinya semakin bersemangat. Mereka intens berhubungan melalui Facebook dan email. Boyati merasa David Mark adalah jodohnya. Sampai-sampai Boyati mengganti nama Facebooknya menjadi Boyati Mark. Dan kisah yang akan saya sampaikan ini semoga mengandung manfaat untuk teman-teman semuanya. I'm so sorry baby, because today I am holiday, I no checking my phone. Sorry, of course I miss you too lah. I call you later, okay? Ngobrol sama siapa? Ada deh. Lagi jatuh cinta ya? Oh, Iya dong, pengen tahu lah. aku tuh saya mau cerita ya. Jangan diketawain. Dan. Jadi aku tuh udah 3 tahun pacaran sama orang Amerika. Ya kenalnya sih di Facebook. Tapi dia tuh baik banget, saya tentara. Hati-hati loh. Zaman sekarang itu banyak penipuan. Jadi kamu harus Pacaran tuh udah hati-hati. 3 tahun loh. Ya walaupun 3 tahun, apalagi kenalnya kan di media sosial ya. Jadi kita tuh sebagai wanita ya harus, pokoknya harus waspada lah. Kayak gitu ya. Tapi aku tuh udah tahu nomor telepon adiknya, orang tuanya, kakaknya. Kita tuh sering video callan bareng sama keluarganya. Ya walaupun seperti itu, pokoknya kalau tidak ketemu langsung dengan orangnya, kemudian keluarganya, pokoknya harus hati-hati aja gitu. Pesan aku hati-hati, sebagai teman harus mengingatkan ya. Ya udah, pokoknya nanti kalau dia datang ke Indonesia, kamu aku undang. Oke siap. Pokoknya kamu harus hati-hati. Boyati merasa sangat bahagia karena pacarnya mengatakan jika sudah pensiun akan tinggal di Indonesia. Pacar aku itu loh, yang tentara Amerika itu mau ngirimin emas 85 kilogram. Loh, itu nggak serius, dia itu nggak pernah minta uang untuk apa. Tapi Afrika, barangkali dia cuma nipu kakak doang. Iya itu Rin, pacaran 3 tahun, belum pernah minta apa-apa. Aku tuh udah kenal ibunya, udah kenal adiknya, udah video callan bareng, tahu nomor telepon semua keluarganya. Keluarganya. Iya, orang ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya. Ya bisa nanti saya ajak jadi pasnya turin dikirim dari Afrika menuju Indonesia 85 kilogram. Kilogram ya? Iya, jadi itu dia mau investasi gitu, karena dia kan udah pensiun, nanti dia mau nyusul aku ke Indonesia. Aku kan setahun lagi nih finish kontrak nih, nanti aku pulang gitu loh. Dia udah ngirimin emas 85 kilogram. I don't have many anymore. So I think better you send the girl to the Hong Kong. What do you think? Maybe Hong Kong clearing custom easier, then no need to pay a lot of money because I really don't have many anymore. Gimana ya say? Aku tuh udah habis-habisan, udah hutang bank, udah hutang ke temen, hutang ke majikan. Aku tuh udah untuk bayar bea cukai Hong Kong udah hampir 100 jutaan. Aku pikir dikirim ke Hong Kong itu bakalan lebih mudah dan gak usah bayar bea cukai terlalu mahal. Ternyata di Hong Kong itu lebih parah. Ya gimana dong say, pacar aku tuh marah-marah terus. Katanya gimana nasib emasnya, dia tuh hampir stres karena semua tabungannya tuh udah dibelikan emas itu loh. Jadi emas itu satu-satunya hartanya dia. Dan kalau aku nggak bayar bea cukainya, nanti itu emasnya akan hilang. Hasil kerja keras dia puluhan tahun tuh hilang. Aku yo kasihan sama dia, tapi aku udah nggak bisa berbuat apa lagi say. Menurut kamu gimana? Gini deh, gimana kalau hari Minggu kamu temenin aku untuk ke
KBRI untuk minta tolong orang KBRI gimana nasibnya emasnya pacar aku itu gitu loh, say. Karena ini 85 kg loh, aku tuh pusing banget. Mana pacar akunya tuh udah marah-marah terus, neken-neken aku, suruh aku menebus semua biaya bea cukainya, sedangkan aku tuh udah keluar 100 juta, udah nggak ada uang lagi. Jadi kami dari pihak KBRI mau menjelaskan ya Mbak Boyati. Jadi Mbak Boyati itu kena scam atau penipuan internasional. Masa penipuan ya Bu, tapi kan itu ada bukti-buktinya semuanya Bu. Ada bukti surat dari tagihan bea cukai, kemudian ada juga bukti pengiriman emasnya dia, itu kan jelas semua ada bukti-buktinya Bu. Kok bisa-bisanya itu Ibu bilang penipuan sih? Jadi data-data yang Mbak kasih ke saya itu ya, surat dari bea cukai, terus kemudian bukti-bukti emas yang dia kirimin, itu semuanya palsu Mbak, nggak ada. Dan saya itu yang menjadi takutnya itu karena mereka itu ngancem, katanya mau membunuh saya kalau saya nggak mau membayar melunasi bea cukainya itu, karena emasnya itu akan hilang kalau bea cukainya nggak ditebus, karena udah terlanjur masuk ke wilayah Hong Kong gitu loh Bu. Jadi Mbak nggak usah takut ya, Mbak tuh nggak akan diapa-apain Mbak. Dan saya itu selama 3 tahun itu Bu ya, dia tuh nggak pernah membahas masalah uang, dan saya tuh sudah kenal semua keluarganya. Mbak pacaran sudah 3 tahun, tapi yang Mbak hadapi itu penipuan. Itu yang katanya ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, itu semuanya mereka tuh penipu Mbak. Mereka tuh kerja sama tim. Dan bukti-bukti yang Mbak fotokopi ini semuanya itu palsu Mbak. Mbak tuh kena scam. Sebaiknya Mbak blokir, Mbak putuskan semuanya. Nggak usah takut, Mbak nggak akan kenapa-napa. Cara satu-satunya cuma itu Mbak, putuskan semuanya dan diblokir aja udah gitu. Saya itu pusingnya itu Bu, saya juga udah habis keluar uang banyak. Waktu pengiriman ke Indonesia saya udah 8 juta. Kemudian pengiriman yang ke Hong Kong saya udah hampir 100 juta untuk membayar bea cukai itu. Namun tetap saja kurang. Jadi Mbak sebaiknya blokir aja semua WA-nya dia, nomor telepon, Facebook, email, semuanya diblokir saja karena itu tuh penipuan Mbak. Saya pusing banget ini Bu. Udah berbulan-bulan saya tuh udah nggak enak makan, udah nggak enak tidur. Mbaknya ini jangan ngeyel ya Mbak ya. Aku udah ngomong baik-baik, aku berusaha menjelaskan. Jadi dari KBRI bukan gak mau bantu. Sudah dijelaskan Mbak harus mencoba mengerti dong. Boyati Miskun tetap ngotot kalau dirinya tidak terkena scam. Dia hanya ingin bertemu dengan Kapten Samuel Friday untuk menanyakan keberadaan emasnya. KJRI berusaha membantu dan menghubungi Boyati Miskun, namun tidak pernah diangkat. Selang sebulan kemudian mayatnya ditemukan gantung diri di apartemen rumah majikannya. Boyati meninggal pada 22 Juli 2015 di usia 42 tahun. Kematiannya dicatat oleh situs againstgame.world. Bahkan situs ini juga mencatat Boyati Miskun Foundation sebagai bentuk simpati dan pengingat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pihak KBRI ingin mengabarkan bahwa TKW Indonesia yang berasal dari Ponorogo telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri karena tertekan oleh penipuan sindikat yang mana ini sudah sangat banyak sekali terjadi. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman sesama BMI semuanya, tolong ya jauhi yang namanya penipuan online, scam. Kita ingat tujuan awal kita ke Hong Kong itu untuk apa? Untuk memperbaiki masa depan. Fokus saja bekerja, jangan ladeni yang tidak jelas di online ataupun di media sosial. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua, turut berduka cita. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.